kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara gaib itu. Perasaan yang makhluk halus sebelah sana. Ini ada di sini. Itulah nikmatnya puasa kalau kemudian kita duduk wakunu ma'as shadiqin, kumpul bersama orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalahu Allahu rahmatan lil alam idzaulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am wa ala alihi al-bararatul kiram wa sahbihi masabihi dhalam wattabi'ina ma'ahum bi ihsanin ila yaumin tantiku jami'ul aqdha wa tahkumu fihi lisan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqu wa kunu ma'as shadiqin. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, mohon izin maskernya dibuka karena ada bahasa Arabnya, salah pengucapan, beda makna. Maka kalau tadi full pakai masker, sekarang kadang pakai masker, kadang nggak pakai masker. Kurang jelas kalau pakai masker. Maka mohon izin dibuka. Alhamdulillah udah rapid juga, jadi aman insya Allah. Bagaimana puasa seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalankan? Pertama ingin saya katakan bahwa ayahanda, bunda, bapak, ibu semua, para karyawan, pimpinan di lingkungan kementerian PPPA yang syukur alhamdulillah semua berada dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kelihatannya sehat semua kelihatannya. Ya, itu artinya mendapatkan rahmat baik pimpinan maupun seluruh karyawan dan pegawai. Mudah-mudahan kita bukan hanya dikumpulkan di sini saja, tapi nantinya Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena Imam Sufyan ibnu Uyainah, guru daripada Imam Syafi'i, beliau menyatakan inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Orang soleh itu mohon maaf ya, namanya nggak disebutin juga itu udah menurunkan rahmat. Fadlan bihudurihim, apalagi sampai hadir dengan kita. Maka mohon maaf para pimpinan jika tidak disebutkan namanya, yang kecil tak sebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat sampai akhir Ramadan
menjalankan meskipun dalam masih keadaan pandemi corona. Sehat walafiat, terkhusus orang tua saya, guru saya ketika saya mondok di Darul Najah, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Dodi. Beliau yang ngajarin saya alif-alifan. Sekarang ketemu, cuman bedanya beliau memang udah berubah aliran kayaknya. Dulu aliran hitam, sekarang ada aliran putih kayaknya. Ya, mudah-mudahan yang hitam dan putih hanya nama, warna, mudah-mudahan imannya sama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saya dikasih tema begini, cara Rasulullah menjalankan puasa. Next, boleh? Saya dari Darul Najah sama dengan Ustaz tadi. Bagaimana menjalankan puasa? Sebelum kesini, ini sudah menjalankan apa yang Rasul sampaikan. Pakai masker, tetap physical distancing, ada hand sanitizer. Kata Rasul, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah dalam segala keterbatasan. Pakai masker kan ribet, wudhunya buka lagi. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kalau maskernya begini rada gampang. Ada yang maskernya itu 2 meter, moncongnya 2 meter, jadi ribet pas sujud. Ya. Dia nyampe duluan, kita belum nyampe. Jadi padahal ininya kudu nyampe, ini udah nyampe, ini belum nyampe. Ya. Itu namanya fil haraj. Cuci tangan, hand sanitizer, jangankan itu. Rasul selalu ngajarin kita pindah tempat, wa mata dari nafsun aina batat siyadahu. Jangan pernah sentuh apa-apa kalau pindah tempat itu. Kenapa? Kita nggak pernah tahu tangan kita ini megang apa sebelumnya. Jadi kita nggak usah merasa dibatasi, tidak usah merasa tidak nyaman. Dalam Islam tidak ada yang kontradiktif. Apa yang dianjurkan pemerintah lewat protokol kesehatan, beribadah dan seterusnya, itu sejalan dengan syariat agama yang Rasul sampaikan. Bahkan kata Rasul, fil haraj, ketika terbatas begini, kahijratin ilayya, pahalanya sama seperti hijrahnya Rasul. Coba bayangin hijrah Rasul seperti apa, sampai akhirnya disuruh orang kafir Quraisy hayyan wa mayyitan, temukan Rasul, temukan Muhammad itu hidup atau mati. Jadi luar biasa. Hanya saja saya rangkum jadi 5 pembahasannya. Yang pertama ada niat dan sahur yang sudah kita jalankan kembali, dan hari ini tentunya juga sudah kita niat dan sahur. Kemudian juga ada menyegerakan berbuka puasa dan sholat. Ya, ini banyakkan menyegerakan berbuka puasanya doang, sholatnya ntar dulu dah. Padahal Aisyah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Hafsah ini istri Rasul yang suka bikin istri-istri yang lain ini cemburu, ya, karena beliau itu menghantarkan makanan dan menjaga salat Rasul. Maka menyegerakan berbuka dan sholat. Yang ketiga, memperbanyak ibadah. Tadi sudah disampaikan oleh DKM kita, dari mulai pelaporan keuangan, kemudian aktivitas, itu semua nafi'at lana, pastinya bermanfaat buat kita, dan kita makmum. Mudah-mudahan kita bukan lagi menjadi penonton, bukan lagi kita komentator, tapi kita menjadi aktor-aktor ulum dalam skenario yang sudah Allah siapkan ini. Kalau tahun kemarin kita mohon maaf lahir batin memang tidak diizinkan, tapi hari ini, Ramadan kali ini, DMI atas nama pemerintah, MUI, ya kan, kemudian gubernur juga memperbolehkan untuk beraktivitas beribadah, salat berjamaah, tarawih, dan bahkan buka puasa bersama. Itu artinya ayo kita ambil ini sebagai momentum besar kita pelaku, ya, bukan penonton. Yang keempat ada itikaf dan tadabbur, dan terakhir ada meningkatkan kinerja. Saya tutup bahwa di akhir puasa itu ternyata meningkatkan kinerja kita, bukan malah menurunkan. Dan terbukti hari ini, alhamdulillah, ini masih puasa kedua. Ini masih pada puasa? Masih ya. Saya dari mulai depan atau Bapak security, alhamdulillah ada barang, nggak kelihatan seperti orang puasa.
Parkiran di mana? Sana, parkiran. Kayaknya sahurnya 2 kali dia itu. Di tangga, bahkan di jalan, bahkan di lift saya tidak menemukan, mohon maaf, dengan dalih puasa kinerja itu menurun, tidak. Nah, mudah-mudahan ini bisa nyambung sehingga ini tidak menurunkan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Next, boleh? Ya, lagi. Ya, sampai muncul semua. Baik. Tipologi Islam, ya. Puasa itu kenapa Nabi contohkan? Karena kunci-kuncinya sudah ada. Ada yang namanya akidah, teologi. Makanya perintahnya Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang beriman hai, yang enggak beriman yang enggak hai. Bukan begitu? Maka akidah harus hai dulu. Sahabat ketika ya ayyuhalladzina amanu dikabarin wahai orang-orang beriman, belum disebutin perintahnya, itu udah nanya Rasul, perintah apa lagi Rasul? Apalagi yang bisa kita berbuat di hadapan Allah? Saking senangnya dapat perintah, maka akidahnya bangun, akidahnya tumbuh. Puasanya di syariah, yaitu ibadah. Mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Ya. Kalau timbang kita ngobrol, ya kan, di tempat wudhu, boleh apa enggak? Boleh. Wudhu kumur-kumur boleh nggak? Boleh, ya. Cuma jangan sampai diangkat lehernya. Kumur-kumur lehernya diangkat. Saya mah liatin aja tadi, saya nggak tegur, biar aja. Ya. Ya bagaimana enaknya dah itu mah dah. Kumur-kumurnya boleh, tapi kalau diangkat jangan. Ya. Kenapa? Karena dukhul. Ya. Dan seterusnya. Ada akhlak. Akhlak itu kemudian kita menyimpan sesuatu yang ma'ruf, ya, yang baik-baik. Ada muamalah dunyawiyah. Iman tidak cukup, takwa tidak cukup, kita butuh teman, kita butuh partner. Karena masuk surga enggak sendirian. Begitu pintu surga dibuka, ayo Ustaz Jidodi masuk, enggak. Ayo Kementerian PPPA dibuka, oh dibuka. Direkturnya depan, pimpinan depan, semua udah pada ada, baru pada masuk. Kenapa? Ketika berjamaah itu akan lahir rasa yang lebih kuat, kebersamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Next, mari. Ini kira-kira karakteristiknya. Ya, itu ada macam-macam sih. Di ujung saya tulis itu bersifat stabil. Sifatnya stabil. Ini kan sampai nggak muat nih. Kalau di sini sampai akhir begini pasti nggak muat. Kalau di tempat saya di Joglo semalam itu luar biasa, ya kan? Sampai masjid itu nggak muat, keluar. Ya kan? Malam kedua di Klender juga sama. Nanti malam ketiga sama. Nanti mulai malam keempat kelima sendalnya di luar. Orangnya mulai maju. Karena bersifat dia stabil, ya. Tapi dalam artian maaf, dengan siapa dia berteman. Makanya di awal dari saya sampaikan, kita butuh muamalah dunyawiyah, butuh partner beribadah ini. Sholat berjamaah, ngobrol aja. Lu bisa jadi imam nggak? Bisa sih gue jadi imam, ya. Cuman gue gak berani. Kalau gue berani, cuman gue gak bisa. Nah itu disepakati aja siapa yang jadi imam. Ya, berarti yang jadi imam siapa? Yang berani. Kan gue bisa di belakang, ntar gue benerin kalau salah begitu. Ya kan begitu berani di depan. Ya kan? Begitu baca Alhamdulillahirabbil alamin, enak tuh. Lancar Al-Fatihah. Begitu inna anzalnahu fi lailatul qadr kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata yang belakang Lailatil. Kata yang depan, rumah timbang berani doang ya. Dia yang bisa sama dia. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Yang belakang Lailatul. Akhirnya kesel, bagaimana sih lu? Gua Lailatil, lu Lailatul. Lailatil ya.
akhirnya sholat cuma gara-gara tul sama til doang, bubar itu. Cari teman. Saya alhamdulillah di parkiran ketemu teman, di depan ketemu teman, sampai tadi juga rapid ketemu teman, jadi banyak temannya. Ya. Next boleh. Yang penting nilai, value. Puasa itu yang penting nilainya. Kalau urusan kuatnya sudah kita paham semua, ya kan? Dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Permasalahannya, Buya Hamka tidak pernah bergeser dari ruang tamunya sebelum selesai baca 6 juz. Imam Syafi'i tidak pernah bergeser dari tempat duduknya sebelum 6 kali khatam Quran. Di sini ada odok, one day one khatam. One day one khatam. Ini keren ini. Ya, saya beberapa BUMN belum ada one day one khatam. Masih one day one juz atau one day one hadis. Surveyor, kemudian Bulog, ya kan? Kemudian Krakatau Steel, Merkur, belum ada yang one day one khatam. Baru di PPPA ini saya temukan one day one khatam. Ini luar biasa. Ya kan, 30 orang kumpul khatam. Lebih dari itu bagi dua. Ya, jangan cuma ngelawak doang. Khataman Quran ya. Oh iya. Iya, kalau begini doang kantornya keluar. Baru sama, begini doang nggak lain. Ya, jadi penting value-nya. Kita boleh nggak ikut, tapi kita ikut dengan cara yang lain. Ya. Jangan kemudian kita membiarkan momentum itu hilang begitu saja. Next step. Nah, bagaimana kita berpuasa dengan cara Rasul? Al-Ahzab ayat 21 ini perlu kita baca. Kenapa? Karena berkacanya harus dengan kaca. Allah itu sudah sampaikan contoh Nabi. Kalau mau nyontoh, contoh Nabi. Bagaimana puasanya Nabi, contoh. Sekarang permasalahannya nabinya udah kagak ada. Nabinya udah wafat. Bagaimana yang mencontohnya? Kecuali Pak Haji Dodi yang orangnya masih kejogrok. Gampang kita contohnya. Tapi kalau udah nggak ada, nah caranya ada di bawah ini. Silakan. Nah, 1, berniat puasanya sejak malam. Ya, kalau puasa sunnah itu boleh niatnya itu pagi hari, bahkan siang hari. Rasul disampaikan oleh Aisyah, begitu Rasul dakhala nyampe ke dalam rumah, kemudian nanya, aladaikum tu'am, ada makanan nggak? Kata Aisyah apa? Lah, nggak ada ya Rasul. Kalau kita hari-hari biasa, kita nanya bini kita, ada makanan nggak mas? Nggak ada. Pagi mana sih kagak masak? Kan udah dikasih belanja begitu. Kalau Rasul nggak ada makanan, ya udah idan ana shaim. Kalau begitu saya puasa, itu sunnah. Tapi kalau yang wajib, ittifaq ulama itu bid'atun minal lail. Minimal malamnya itu sesaatnya dia kemudian niat. Tidak mesti setelah tarawih. Kalau kita kan kadang-kadang isya belum udah tarawih. Yang lari di belakang tuh, isyanya kagak, tarawihnya iya. Di mana-mana tarawih itu sunnah, isyanya wajib. Tapi kebanyakan lu udah bayang udah tarawih, isya udah belum isya. Gimana sih? Ini repot juga. Ya. Next. Jadi jangan sampai masalahnya kita kan ngantor nih. Kadang-kadang tarawihnya di jalan, kadang-kadang sendiri. Mohon maaf, suka kadang-kadang tidak terdosit oleh kita niat untuk berpuasa. Maka kalau udah malam setelah berbuka itu bid'ah kata Rasul. Bid'ah itu bukan bid'ah yang baru, tapi bagian dari malam. Nah ini pokoknya begitu dah hal ini ya. Ini mah pokoknya begitu dah. Ya ntar dibaca sendiri aja. Ya. Maka sahur kata Rasul ya kan tasaharu. Kita biasa nggak makan, biasa nggak sarapan, oke. Kita biasa nggak bangun pagi kemudian mengkonsumsi makanan, oke. Tapi permasalahannya melakukan itu adalah sunnah. Ketika sunnah diartikan dengan kita,
itu bukan mayusabu ala fihilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bukan, kalau wajib kita zuhur kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Nah, kalau kita bukan tidak berdosa, dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Kenapa rugi? Pertama, Rasul yang bilang walau jur'atan minal ma', meskipun cuma seteguk air ada berkahnya. Kedua, Allah amarahu bil malaikah, Allah turunkan malaikat di waktu sahur ngapain? Hal minhum yastaghfirun, cari umatku yang minta ampun. Jadi subuh itu luar biasa, doa kita dikabulin. Jadi bukan harus masak dari jam 2. Dari jam 2 udah masak. Ya. Cukup cari korma yang mahalan dikit. Korma apa itu? Kormanya Abu Thalhah. Siapa itu? Orang yang kemudian nyumbang kepada Rasul ketika dengar bahwa intan surullah yang surkum, ketika kau menolong agama Allah, kau akan ditolong Allah. Kata dia, bagaimana cara menolong Allah gitu kan? Tolonglah agamanya. Dia nyumbang 600 batang korma ajwa. 1 kilo ajwa itu paling murah, itu 50 rial, berarti 250 ribu. Kalau segomplotan begitu, itu bisa 6 sampai 10 kilo. Satu batangnya itu, satu pohonnya itu bisa sampai 10-20 gomplotan. Coba kalau 600 berapa miliar gitu. Jadi kalau sahur itu pakai korma yang agak pulen. Kalau buka baru korma yang pakai direndam tuh, yang pakai direndam di air, di baskom biar empuk. Nah itu nggak apa-apa kalau buka. Tapi kalau buka pakai itu jam 6 jam 7 udah lapar lagi. Next. Nah ini keberkahannya. Tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya makan sahur, tapi dia adalah perilaku Rasul yang kemudian sunnah. Next. Kita cepat aja. Sahur tadi. Next lagi. Nanti boleh dibaca. Ini menyegerakan berbuka dan sholat. Ya. Ada zaman Rasul itu orang kemudian buka, kemudian sholat. Ada yang kemudian sholat terus berbuka. Ditanya sama Aisyah, siapa yang sholat kemudian berbuka? Dilihat Abdullah ibnu Mas'ud, orangnya kurus krempeng, ya kan, yang suka diolok-olok tapi bacaannya luar biasa. Sehingga Rasul kalau beliau baca Quran, beliau ngaji pasti nangis. Nah beliau langsung sholat. Ya. Jadi yang kurus-kurus langsung sholat itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang gemuk-gemuk kesian kayaknya. Artinya buka dulu yang baik, baru sholat. Bukanya jangan banyak-banyak. Karena apa? Dia hanya kemudian untuk membatalkan, tapi langsung menyegerakan sholat. Ya. Bukan nyender-nyender lagi, terus malam-malam dikit. Nah, itu pulas sekali. Next. Memperbanyak ibadah. Ya, itu banyak ya, ibadah-ibadah. Contoh yang paling gampang. Ibadah itu disampaikan Rasulullah qaulan ma'rufa, sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik. Nyengir ibadah nggak? Nyengir, senyum. Cuma kita pakai masker ya nggak kelihatan. Cuma kan auranya kelihatan lagi nyengir. Ya. Nyengir ibadah. Tapi kalau nyengir sendirian itu bukan ibadah. Ya. Jadi nyengir juga harus punya lawan. Kenapa? Rasul yang ngajarin tabassumuka fi wajhi akhika, senyum tapi harus bersyarat ada orang yang kita senyumin. Kalau senyum-senyum sendirian itu dia nggak wajib sholat, ya. Karena senyum-senyum sendirian nggak wajib puasa. Tapi kalau kemudian dia ada temennya dia senyum, itu langsung jadi pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika. Next. Bagaimana beribadahnya ini? Bersemangat menimba ilmu. Saya tuliskan di situ Imam Syafi'i. Nanti boleh dibaca. Ingin dunia, man arada dunya falaihi bil ilmi. Mau cari dunia, cari ilmu, ya kan? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ngebayangin antara urusan kantor sama urusan akhirat. Mana yang diambil? Dua-duanya ambil. Bagaimana caranya? Amsikuhum fi jadikum, pegang di tangan kita. Jadi kalau mau bikin laporan keuangan, dipegangnya akhirat dulu.
Bagaimana caranya? Bismillah, abda'u bi bismillah. Aku mulai laporan keuangan ini dengan bacaan bismillah. Maka akhiratnya digenggam, kemudian dunianya mengikuti. Apapun bentuknya, pakai bismillah. Next, baca Quran. Ya, tadi sudah ada one day one khatam. Mudah-mudahan ini semuanya ikut. Sekalipun gak ikut, tadi ada zoomnya saya lihat. Ya, yang di zoom juga boleh itu one day one khatam. Mudah-mudahan ini momentum besar. Kita nggak pernah tahu. Saya juga baru mendapatkan istilah one day one khatam di sini. Saya belum pernah di beberapa tempat. Kemarin di PUPR juga nggak tanya. Saya tanya nggak ada one day one khatam, yang ada one day one juz, one day one hadis. Itu artinya boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Boleh jadi. Kita nggak pernah tahu. Alhamdulillah Allah kemudian sampaikan kita di Ramadan yang 2 kali dalam keadaan yang sama. Hanya saja sekarang kita lebih luas karena sudah tahu bagaimana trik untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Next. Nah, Allah memberikan Quran itu syifa. Syifa itu berarti penyembuh. Kalau kita berobat biasanya kalau belum baik ditambah dosisnya, betul. Nah, baca Quran juga begitu. Kalau biasa kita baca sendiri cuma 1 lembar, ini ditantang 1 bacaan 1 kali khatam, dosisnya dinaikkan, ya, dosisnya naik. Handphonenya setelahnya dicek, ya, apalagi handphone Cina itu ya, itu kan handphone kafir biasanya, ya, maksudnya karena made in Cina, ya, atau made in yang lain, kecuali made in Saudi, ya mungkin ya. Ya, maksud saya handphonenya kemudian disyahadatkan. Bagaimana caranya? Install daripada Quran. Dan Quran installnya yang sudah ditashih, sudah dibenarkan oleh Lajnah Pentashih Al-Quran. Ya, Lajnah Pentashih Al-Quran yang di Taman Mini. Itu di-download aja Quran yang sudah ditashih. Nah, itu insya Allah sedikit kesalahannya. Ya, insya Allah bahkan nggak ada. Lanjut. Yang mengenal nama asma Allah. Ya, kalau minta kepada Allah mengenal dengan nama-namanya. Kalau lagi puyeng banget urusan kantor, ya apa? Ya Rahim, ya Wadud, ya Kau yang Maha Pengasih, Kau yang Maha Mencintai kami, ya kan? Biasakan meminta dengan apa yang kita inginkan. Ya. Kalau sudah menikah belum punya anak, mintanya ya Wahhab, ya Wahhab, ya. Wahai pemberi keturunan. Ya. Kalau misalnya mohon maaf ini banyak banget tanggungannya, ini tanggal berapa nih? Tanggal 14. Ya, Adira nyampe, ya kan. Kemudian FIF ngetok rumah, ya kan. Kemudian Bank Mandiri telepon, Bank BNI ya, juga ngingetin. Itu kan banyak banget tuh, ya kan. Ya, minta sama Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ya Allah ampunilah aku, ya, sehingga Kau berikan aku kekuatan. Kadang-kadang kita nggak mengaku salah dulu, langsung minta, ngaku salah dulu baru kita minta. Dikit lagi, next. Pelajari sirah nabawiyah, ya, cerita Rasul, cari, ya. Nanti ketemu bagaimana Rasul berpuasa. Di antaranya Rasul itu yujawir, tidak pernah diam. Rasul selalu pindah tempat. Di sini dia pegel, pindah ke samping. Kata Aisyah, yujawir, Rasul pindah ke samping. Terus Rasul kemudian pindah lagi ke ustuwana. Ustuwana itu kayak tiang yang kemudian nyanggah beliau. Sekarang masih ada di depan Raudhah, namanya Ustuwanatus Sarir, ya. Tempat Rasul kemudian nyandar untuk kemudian beribadah. Nah, itu juga bisa dibaca lewat sirah. Next. Merenungi menghayati makhluk sekitar. Ya, dulu ikan cupang itu nggak ada yang mau ngeliat ikan cupang. Tadi pagi saya lihat ikan cupang di Puri itu 25 juta ikan cupang. Saya di Joglo petukangan Meruya itu lagi banyak banget ikan cupang. Ya. Dan mahal-mahal 100.000, 250.000. Yang dulunya orang nggak lihat. Itu artinya ikan cupang lagi naik daun, ya. Cupang lagi diangkat harkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang beriman.
Di sini mungkin kita nggak kelihatan, tapi di akhirat mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama para orang soleh dan para nabi tentunya. Amin ya rabbal alamin. Next. Nah ini tadi udah cari teman ya biar gak merusak iman kita. Ya, next lagi. I'tikaf ini di akhir ya boleh nanti setiap kita masuk tempat niatin aja i'tikaf. Meskipun kita di aula, meskipun di mana saja, ya i'tikaf itu secara majasinya kita siap untuk berhadapan bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, ini meningkatkan kinerja ya. Next lagi. Tadi dalilnya ya, buat kinerja kita tetap stabil, tidak turun. Yang pertama, fiqhul awaliyah. Fikih prioritas. Penting, ambil dulu yang paling penting ya, insya Allah aman ya, tapi kalau kita ambil penting, yang lebih penting kita tinggal, nanti repot. Yang kedua, next, la rohata fil ayah. Rasul tuh gak ada ngasohnya. Jadi istirahat itu kata Rasul, intiqal amal ilal amal, pindah ke satu perbuatan ke perbuatan yang lain, itu adalah istirahat. Tadinya baca Quran, pindah ke zikir, itu namanya istirahat. Zikir udah, sholat sunnah, ya kan? Ternyata mohon maaf batal, wudu langsung. Begitu wudu sholat lagi, sholat apa? Sholat sunnah wudu. Emang ada itu yang bikin Bilal masuk surga. Kata Rasul, sami'tu da'fan 'alaika fil jannah. Ya Bilal, aku dengar suara gesekan sandalmu di surganya Allah. Apa amalmu Bilal? Apa beliau bilang? Beliau selalu tidak meninggalkan sholat sunnah wudu, sholat sunnah itu juga bagian dari la rohata fil ayat. Jadi jalan di grab tangannya juga stop dan seterusnya. Ya, cuma jangan salah kaprah, ya, jangan salah nyebut. Ya, ada orang gede banget keluar dari Indomaret, subhanallah, orang perut semua, gitu. Ya harus tahu tempat ya. Tentang perut semua, ini perlu tempat untuk kemudian kita melihat itu menjadi baik. Next, al-harokah barokah. Rasul sampaikan, ini yang tukang jalan ada, bagus itu Syafi'i pernah bilang, ya harokah barokah, bergerak maka akan dapat keberkahan. Jangan di rumah aja. Ya, sekarang udah boleh, yang penting pakai masker, jangan berkerumun, kemudian hand sanitizer jangan lupa. Yang penting keluar. Kata Imam Syafi'i, kalau kita diam aja, itu seperti air yang mengenang. Intoba lam yasil. Kalau dia cuma genang aja, rusak lama-lama. Tapi kalau dia mengalir, maka dia akan jadi bagus. Next. Yakin dalam bekerja keras. Ya, ini ada doanya. Ya, apa doanya? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Jadi kalau kita minta produktivitas kita bagus, kerjaan kita juga mantap, sehat kita, harus minta ampun dulu. Jangan minta sehat sebelum minta ampun. Ibu-ibu juga begitu. Kalau weekend kan suka ngeberesin tuh, ya ngeberesin yang di rumah. Tiba-tiba ketemu duit 2 juta, punya suaminya lupa. Ya kan? Nah, suaminya nggak nanya-nanya. Suatu saat dia nanya, mah ngeliat duit gak 2 juta? Tempo hari udah taruh di sini. Kata mamanya, udah jadi lontong sayur, udah jadi kolak, ya kan, udah jadi gorengan, ya kan. Waduh, nggak tahu pak, ya kan. Itu biasanya maaf kita suka bilang astagfirullahaladzim. Istighfar kita itu harus berdasar. Dasarnya apa? Kita tahu itu salah. Tapi kalau nggak berdasar, kata Imam Syafi'i, fa innahu kal mustahzi. Kita sama kayak orang yang ngejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, next. Nah, ikhlas berdoa dan zikir. Ya, next lagi. Nah, katanya udah terakhir, tapi masih ada aja. Ya kan? Ini saya ingin katakan begini. Itu yang nomor 2, buat mihrab. Walau jur'atan, meskipun cuma bentuknya sejadah. Di kantor, di ruangan, itu bikin aja. Di rumah, bikin aja. Nggak perlu bikin musola gede. Bikin satu tempat yang khusus buat sujud di hadapan Allah. Namanya mihrab.
Tapi jangan dipakai urusan dunia. Angkat telepon, minggir dulu. Mau buka status ya Instagram dan seterusnya, minggir dulu. Ya, jangan di situ. Ya, artinya mihrab itu penting sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Terakhir, memohon sesuai kebutuhan. Ya, itu caranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita manfaat. Di terakhir sekali, terakhir beneran ini mah. Terakhir Ustaz, paling ujung ada rumah makan yang gratis. Mana itu? Next, paling akhir. Boleh? Terus, ya. Terus. Ya, nah itu. Jadi makan gratis. Inti daripada puasa Rasul adalah memberikan makan kepada yang berbuka. Yang kita makan itu busuk, yang kita pakai itu lapuk, yang kita kasih ke orang, mohon maaf, itulah yang akan datang kepada kita di mahkamahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, yang biasa makan sepiring, makan 2 piring, yang biasa beli gorengan 5.000, mulai hari ini bikin belinya 10.000, yang 5.000 taruh sini. Itu yang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab biar bagaimanapun puasa ini adalah bagaimana bukan kita merasa pintar, tapi pintar merasa. Ya, kalau merasa pintar jadi angkuh, tapi kalau pintar merasa timbul rasa saling berbagi, timbul rasa saling memberi. Sehingga kata Allah, ya kan, Rasul sampaikan, nanti ada masanya orang datang mau nyumbang tapi gak ada orang yang terima. Kenapa? Karena udah gak ada tempat lagi. In jita bil ansilah qabiltuhu. Kalau kau datang kemarin aku terima, kalau sekarang fa'amal ana fala hajata lahu. Sekarang gak ada tempat lagi. Maka jangan sampai pintunya ditutup, orang kaya mau sedekah gak ada tempat, tapi hari ini kita masih bisa bersedekah. Mudah-mudahan sedekah kita menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf agak sedikit terbata-bata dan terburu-buru. Mudah-mudahan insyaallah sedikitnya saya sudah tinggalkan. Nanti Ustaz Lukman boleh kalau ada yang mau minta dikasih. Mudah-mudahan menjadi bagian amal ibadah dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya waqad yurja li jarhi sayfi burqun wala bur alima jarh lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Usikum manasyikallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.